I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki pada penjelasan materi hari ini, kita mengamati terlebih dahulu dari 2 tokoh perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu ada gambar dari Syekh Abdul Rauf Asingkili. Kemudian di gambar yang kedua yaitu ada tokoh perkembangan Islam yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah kita mengamati, nanti kita akan memasuki materi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar secara bersama-sama. Kita buka pelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, semoga kita diberikan kelancaran untuk melakukan pembelajaran pada hari ini. Untuk bab yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang tokoh Islam yaitu Syekh Abdul Rauf Asingkili dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelumnya kita di sini akan membahas tentang biografi dari tokoh Islam penyebaran Islam tersebut. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Syekh Abdul Rauf Asingkili. Nama aslinya beliau adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkil pada tahun 1035 Hijriah atau 1615 Masehi. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Syatariyah di Indonesia. Sekitar pada tahun 1640 beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu keislaman. Serta Abdul Rauf Asingkili pernah bermukim di kota Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Syatariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf Asingkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Asingkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain yaitu yang pertama kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid atau terjemah pemberi faedah, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada kitab Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh Abdul Rauf Asingkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan gurunya. Kemudian kitab yang ketiga ada Mir'at At-Tulab fi Tahsil Ma'rifah Ahkam Asy-Syariah li Al-Malik Al-Wahhab, atau artinya cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Kemudian Abdul Rauf Asingkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syekh Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh
Pada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syekh Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Nah, itu tadi sedikit biografi tentang Syekh Abdul Rauf As-Singkiri. Kemudian kita memasuki tokoh yang kedua, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini lahir di Logabang atau Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih anak-anak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah untuk dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama kurang lebih 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajud sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh Athaillah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama. Di antaranya sebagai berikut. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Ada Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya. Dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian yang ketiga ada Syekh Abdurrahman Masri dari Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kader-kader ulama. Ia meminta kepada Sultan Tamjidillah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Berkat perjuangan keras beliau, dengan dibantu menantunya, akhirnya pusat pendidikan tersebut ramai dikunjungi para santri dari berbagai daerah. Tempat tersebut hingga sekarang ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang tersebar adalah kitab yang berjudul Sabilul Muhtadin atau Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. Nah, tadi sedikit biografi tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebelum kita tutup materi pembelajaran hari ini, ada sedikit kata-kata motivasi, yaitu setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada masanya. Kata-kata ini dapat dijadikan sebagai inspirasi bagi kita untuk senantiasa bercermin pada tokoh-tokoh terdahulu dan senantiasa giat belajar untuk menyongsong masa depan serta menjadi manusia yang selalu memberi manfaat bagi orang lain. Oke. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan kita semua diberikan kemudahan dalam belajar atau menuntut ilmu. Tetap jaga kesehatan karena cuacanya sedang panas dingin. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi kita telah menyimak materi dari dua tokoh, yaitu biografi Syekh Abdul Rauf As-Singkiri dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian tugas kita selanjutnya yaitu
kita bagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok silahkan didiskusikan apa yang hikmah yang dapat diambil dari 2 tokoh tersebut. Kemudian silahkan dicatat di kertas, kemudian dikumpulkan dan diberi nama kelompok masing-masing. Minggu depan silahkan nanti tiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Terima kasih.